Bintang perwakilan Makam Raya. Nah, kali ini saya Kak Rizkia sebagai host di diskusi kali ini dengan narasumber di samping saya. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Ya. Boleh perkenalan dulu Pak kepada teman-teman penonton. Oh ya, baik. Mohon maaf izin saya boleh lepas Silakan. masker ya. Oh, Pak, Alhamdulillah iya, sudah vaksin juga. Iya. Yang penting kita selalu menjaga protokol kesehatan dalam beraktivitas di luar. Perkenalkan, saya Edwin Adrian Latif. Saya seorang advokat, ya, praktisi beracara di kantor hukum Latif Legal and Associate yang berpusat di wilayah Jawa Timur, Malang dan Surabaya. Tanyakan. Iya. Berarti kesibukan Bapak sekarang Untuk saat ini fokus ya berpraktisi sebagai advokat. Nah, gini Pak, kan kita diskusi santai aja ya Pak ya. Iya, santai aja. Nggak banyak sih, ada pertanyaan saya terkait masalah-masalah di lingkungan sekitar gitu Pak. Ya, boleh. Saya tuh pernah baca berita Pak ya, ada seorang yang tiba-tiba ya pakai kendaraan gitu, terus tiba-tiba dicegat sama debt collector gitu Pak. Ya. Nah, itu kayak gimana itu Pak menurut hukum Pak? Apa itu apa ya? Udah izin apa belum apa gimana gitu? Oh iya, ya boleh saya kasih sedikit pandangan ya tentang hal itu. Memang itu fenomena yang cukup menarik sebetulnya untuk saat ini. Tapi kalau kita membahas tentang kejadian penyitaan oleh debt collector ya terhadap seorang yang berhutang pada suatu perusahaan pembiayaan, itu kita secara hukum harus kembali ke pengaturan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, pada intinya motor itu statusnya adalah sebagai jaminan untuk pembayaran pelunasan hutang dari seorang yang berhutang untuk pembelian kendaraan bermotor ke perusahaan pembiayaan. Nah, namun saat ini baru saja ada putusan MK tahun 2019 dan dipertegas dengan putusan MK tahun 2021 itu menafsirkan bahwa Undang-Undang Fidusia ini pelaksanaan eksekusi debt collector itu tidak boleh dilakukan secara semena-mena. Jadi kenapa selama ini debt collector itu bisa tiba-tiba langsung mengambil motor ya, orang yang berhutang, motor yang dipegang dalam kuasaan debitur. Itu sebetulnya dikarenakan Undang-Undang Jaminan Fidusia sendiri memberikan kewenangan tersebut, diatur dalam pasal 15 ayat 3. Itu jaminan fidusia memiliki kekuatan hukum eksekutorial. Jadi memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi dapat dilakukan eksekusi oleh perusahaan pembiayaan, dan perusahaan pembiayaan dapat langsung melakukan lelang atas motor tersebut untuk demi pelunasan hutang. Itu karena banyaknya kejadian di masyarakat dan perusahaan pembiayaan menggunakan pasal ini untuk mengeksekusi, namun masyarakat justru banyak yang merasa tidak nyaman ya, dan merasa selalu di bawah tekanan dan tidak memberikan rasa keamanan bagi masyarakat ya. Jadi malah merasa takut, merasa terancam. Padahal justru ini kan hubungannya hutang piutang, hubungan secara keperdataan, tapi kok malah meresahkan warga. Kemudian tahun 2019 itu ada seorang debitur dari suatu perusahaan pembiayaan yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dia sendiri memiliki latar belakang sebagai orang yang berhutang, lalu motornya, kendaraannya itu disita oleh perusahaan pembiayaan, padahal dia membutuhkan kendaraan tersebut untuk mencari nafkah yang kemudian digunakan untuk membayar hutang. Nah, otomatis kan ketika perusahaan mengambil kendaraan ini, dia nggak bisa melunasi hutang, jadi sama-sama nggak terselesaikan permasalahan ini. Kemudian dari dasar itu dia ajukan putusan ke Mahkamah Konstitusi yang saat ini pada saat itu Ketua Majelisnya Pak Anwar Usman, dan putusannya dimenangkan sesuai dengan yang diinginkan
debitur ini, orang yang berhutang. Kemudian perusahaan pembiayaan itu melakukan tandingan atas judicial review ini pada tahun 2021. Tahun ini berarti? Ya, tahun ini baru. Dan ini berita baru lagi, MK menolak pengajuan dari perusahaan pembiayaan ini. Jadi akhirnya yang dimenangkan adalah debitur yang mengajukan judicial review. Dalam putusan tersebut diatur bahwa sifat istilahnya itu parata eksekusi, sifat kekuatan eksekutorial yang diberikan oleh pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 99 itu tidak serta-merta secara otomatis dapat dilaksanakan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan. Begitu. Tidak serta-merta lalu seperti apa? Melakukan lelang. Jadi melakukan lelang itu harus disepakati oleh debitur dan kreditur, ya, yang memiliki piutang dan yang memiliki hutang. Jadi kalau dulu debitur dianggap cedera janji, perusahaan pembiayaan akan langsung secara sepihak melakukan lelang. Jadi langsung ambil motor, langsung dilelang motor tersebut. Kan banyak sekali dalam berita-berita itu sampai yang saya heran sampai seorang debitur ketika motornya mau disita malah motornya itu dilemparkan ke kali karena dia nggak bisa bayar dan emosi juga. Ini dicari secara paksa tadi. Ya, secara paksa itu kan ya lucu juga sebetulnya, kenapa malah dibuang gitu kan, sama-sama emosi. Itulah kenapa muncul penafsiran ya dari Mahkamah Konstitusi itu karena fenomena ini ingin dirubah. Yang ingin dikedepankan saat ini adalah proses perdamaian, bukan proses eksekusi secara sepihak. Jadi memang sekarang itu untuk melakukan lelang harus persetujuan antara perusahaan pembiayaan dengan orang yang berhutang. Dan apabila nggak muncul suatu kesepakatan, maka bisa dimohonkan ke pengadilan oleh perusahaan pembiayaan. Jadi dengan munculnya penafsiran MK tersebut terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia pasal 15 ayat 3 itu seharusnya tidak menjadi kendala juga untuk perusahaan pembiayaan buat melakukan penagihan. Ini hanya merubah cara kerja mereka yang sebelumnya mungkin terkesan lebih secara sepihak, menjadi sekarang konsepnya dengan konsep perdamaian. Kesepakatan bersama gitu ya Pak ya? Ya. Nah dari tadi kan Bapak bilang jaminan fidusia. Nah saya kurang mengerti Pak, sebenarnya apa sih jaminan fidusia itu Pak? Ya. Udah berbicara jauh tapi ya. ngerti maksudnya ya. Oke, jadi jaminan fidusia ini diatur ya. Lebih definisinya kita merujuk pada pengaturan dalam Undang-Undang Fidusia. Itu diatur bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak atau benda tidak bergerak yang tidak bisa dibebani dengan hak tanggungan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96. Jadi memang jaminan yang diberikan khususnya untuk benda-benda bergerak, ya kebanyakan kan kendaraan bermotor dan berbagai hal sebagainya yang memang bisa diakomodir oleh perusahaan pembiayaan itu diberikan jaminan fidusia. Nah itu berarti termasuk yang masuk dalam jaminan fidusia itu barang yang bergerak, barang bergerak. Tidak bergerak ya Pak? Yang tidak bergerak, yang tidak bisa dibebankan hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang 4 Tahun 96. Jadi kalau tanah, rumah yang itu kan sudah diatur dengan Undang-Undang hak tanggungan, itu sudah sudah tidak diakomodir lagi oleh jaminan fidusia karena pengaturan undang-undangnya berbeda. Ya. Dan putusan MK ini juga spesifik mendefinisikan, menginterpretasikan pasal jaminan fidusia, bukan untuk hak tanggungan yang selain diatur undang-undang jaminan fidusia. Ya. Nah, kembali lagi ke permasalahan yang tadi nih Pak. Kan apabila ya ada pelanggaran atau cedera janji gitu, apa sih akibat hukumnya? Ya. Jadi kita sudah berbicara ya tentang bagaimana status cara kerja yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku untuk saat ini ya bagi perusahaan pembiayaan itu memiliki akibat yang berbeda sejak ada putusan MK ini.
ketika seseorang mengambil paksa barang kita, itu akan dianggap sebagai tindakan yang melawan hukum, bahkan bisa masuk ranah pidana, bisa masuk pasal 362 KUHP, bisa masuk sebagai tindakan pencurian. Jadi memang tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang. Bagi masyarakat yang sampai sekarang masih terjadi penyitaan oleh debt collector tanpa persetujuan oleh kedua belah pihak, ini patut diperjuangkan. Mereka harus lebih diedukasi terkait putusan MK ini supaya tidak terjadi kesenangan dalam masyarakat, dan ya, kita para pengacara juga harus membantu mengedukasi dan memfasilitasi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Iya. Nah, karena kita bisa memproses hal ini secara hukum. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu saat ini kalau masalah jaminan fidusia itu masih udah terlaksana belum Pak, yang putusan yang baru itu? Putusan MK sudah dikeluarkan ya, sebetulnya sejak tahun nomor perkara 2019 dan diputus oleh MK tahun 2020 yang pertama tadi diajukan oleh seorang debitur tadi. Kemudian yang 2021 juga telah diputus pertengahan 2021 ini. Jadi mulai sejak saat itu kita harus menafsirkan pasal tersebut, pasal tentang jaminan fidusia, kekuatan eksekutorialnya harus dieksekusi berdasarkan kesepakatan para pihak. Itu harus dilaksanakan sejak putusan itu. Sejak sekarang ini sudah tidak boleh lagi terjadi kesewenang-wenangan dalam menyita barang yang merupakan jaminan. Berarti kayak gitu termasuk kendala atau gimana Pak? Kalau ada yang masih pakai debt collector gitu-gitu, itu apa termasuk kendala atau emang dari perusahaannya tersebut yang sewenang-wenang gitu Pak? Ya, jadi kalau debt collector itu kan memang suatu profesi yang memang juga ada izinnya juga, dan perusahaan pembiayaan pada umumnya menggunakan jasa mereka secara resmi juga. Mereka punya kartu profesi juga sebagai debt collector. Ya, tidak masalah sebetulnya tetap menggunakan pihak ketiga untuk membantu pekerjaan perusahaan pembiayaan. Namun sesuai dengan penafsiran putusan MK tadi, debt collector pun ketika melakukan penyitaan harus kesepakatan dua belah pihak, dan perusahaan pembiayaan melakukan lelang tersebut juga harus memiliki dokumen lelang yang telah disepakati para pihak. Tidak masalah, karena debt collector kan pekerjaannya di lapangan ya, langsung ke para debitur. Sementara perusahaan pembiayaan kan pengecekan dokumen, sah-sah saja, asal tidak menyalahi ketentuan undang-undang. Sesuai kesepakatan tetap ya Pak? Iya. Konsepnya yang diusung adalah konsep perdamaian. Nah, berarti jaminan bukan jaminan, proses eksekutorialnya tadi itu harus sesuai kesepakatan ya Pak untuk saat ini. Kalau harus kesepakatan antara yang berutang dan yang memiliki piutang, dan apabila tidak bisa ditemui kesepakatan, pihak yang memiliki piutang, kreditur, perusahaan pembiayaan dapat mengajukan permohonan eksekusi langsung ke pengadilan. Setelah itu, apabila telah terang kondisi ingkar janjinya diputus oleh pengadilan, lalu bisa dieksekusi dan dilaksanakan lelang. Nah, ini muncul pertanyaan baru nih Pak. Ya. Nah, kalau barangnya misalkan itu udah nggak ada gitu pisahnya, itu gimana? Kalau barang yang tadi itu barang yang semestinya sudah dijaminkan fidusia, ya, lalu kita mau melaksanakan cita, tapi barangnya sudah hilang, itu bisa masuknya ranah pidana. Nanti kita bisa kaji, bisa masuk dia kan menggelapkan barang yang seharusnya harus dikembalikan karena ya tidak terpenuhinya utang tersebut, itu bisa masuk ke ranah pidana. Berarti untuk jaminan fidusia tadi sudah diatur untuk tadi Pak di putusan MK ya Pak ya? Ya. Putusan MK. Terus untuk barangnya itu yang benda bergerak dan tidak bergerak yang tidak ditanggungkan ya Pak ya? Ya,
Jadi memang kebanyakan jaminan fidusia itu walaupun diaturnya itu sebagai barang bergerak dan tidak bergerak yang tidak bisa dibebani tanggungan, tapi pada prakteknya banyak digunakan untuk barang-barang bergerak seperti motor, barang-barang yang bisa difasilitasi oleh perusahaan pembiayaan. Karena kan kalau untuk tanah rumah sudah ada pengaturnya sendiri dalam undang-undang tanggungan. Nah, mungkin ya cukup sekian yang bisa saya tanyakan ya Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapatkan dari penjelasan Bapak. Nah, untuk teman-teman ya kalau ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana kasus-kasus hukum, bisa terus subscribe di channel Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang Malang Raya. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, Sila. Ya, semoga hari ini bahagia selalu Pak. Sama-sama, semoga kita semua sehat selalu. Amin. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan karena COVID-19 masih ada di sekitar kita. Terima kasih. Mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.